Apa kabarnya? Aku percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Memasuki bulan kedua di bulan Januari ini, ada yang bersuka cita untuk siap menuju ke 2024 yang lebih baik, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau buka hati kita menyembah Tuhan. Dominions, all powers and positions, your name.
ambil waktu 1-2 menit untuk kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun kemarin. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan menyertai kami di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Di tempat ini Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami, Engkau melawat setiap hidup kami Tuhan. Terjadi dalam hidup kami Tuhan, itu semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Come on, lift your voice. People sing, holy to the King of Kings. You are holy, Jesus. You will always be holy, holy forever. You will always be, you will always be holy, holy forever. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan kalau kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau Tuhan lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi. Mari yang siap sama-sama nyatakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Endisius siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sorak-sorai bagi Dia. Come on. Oh, ini pujian terbaik kami bagi Ibu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kami datang bawa pujian. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tanganmu dan nyanyikan. Gloria, amin. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. One more time and this you. Gloria,
bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Come on, and sing, lift your hands. Lord, Lord, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Yang bersuka cita memuji Tuhan, sama-sama tepuk tangannya di atas kepala. Come on. Oh, we're gonna give the glory and honor to you, Jesus. Come on, and you still lift your hands up high, and together we sing. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, amen. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. One more time, come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Come on, say it. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. If you come on, lift your hands. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Haleluya, berikan sorak-sorai terbaik membuat Tuhan kita. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi nyatakan. Memuji Tuhan, amin. One, let me see you. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you can be from the everlasting to the world we live. The Father's on His side. You live, you die, you rise again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you can be from the everlasting to the world we live. The Father's on His side. Come on, let me see you. You live, you die, you rise again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah. Yes, you live, you die, you rise again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk bagi Tuhan kita. Woo!
Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman semua yang ingin beribadah secara onsite, teman-teman tidak usah lagi untuk seat booking di NDC Apps. Teman-teman bisa langsung aja datang untuk beribadah secara onsite di NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park biasa diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower di lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World biasa diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, M-Banking, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar ini. Mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mungkin sekian Youth minggu ini. Stay safe and God bless you. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Dia kerinduan hati kami Tuhan, biar kami boleh selalu hidup dekat dengan-Mu. Sama-sama kita nyanyikan kembali. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Come on and isi naikkan sembah-Mu bagi Dia. Oh, betapa kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa baik.
Tuhan. Bawa yang terbaik dari hati kami, bawa yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Come on everyone, let's worship Him. Katakan terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi kami, yang selalu bisa kami andalkan dalam setiap langkah kami. Bersyukur Tuhan, haleluya, kami bersyukur Yesus, sebab Kau baik buat kami, haleluya, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik Bapa. Suaramu bagi Dia, angkat tanganmu bagi Tuhan kita, sembah Dia Yesus. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Bapa. Sebab memilih-Mu bagi yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau yang mengasihi kami, Kau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Oh, we worship You, Jesus. Oh, we worship You. Oh, Kau baik Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Kau baik buat kami Yesus. Oh, we worship You, Jesus. Sing it with all of your heart, church. Selamanya takkan terganti harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, oh, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. And this youth, mari kita pejamkan mata kita. Mungkin udah lama kita gak menyembah Tuhan dengan segenap hati. Maukah di awal tahun ini kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita? Mau kita pejamkan mata kita, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, dan kita menyembah Dia. Katakan haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, Yesus, kami undang hadirat-Mu. Roh Kudus, beracaralah pada sore hari ini. Lawat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Come on church, angkat suaramu, bangkitkan iman rohmu. Because He is here today. Dia ada di tengah-tengah kita semua. Haleluya. We worship You, Jesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa.
percaya kalau hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Masuk di tahun yang baru, kami tidak masuk dalam ketakutan, tapi kami dengan masuk di tahun yang baru dengan iman percaya Tuhan, kalau Engkau senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar boleh mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap boleh katakan bersama. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk NDC Youth. Alright, thank you untuk semua yang plan hari ini, khususnya Hype Bus hari ini. Sampai lari-lari di tempat. Kalau dance-nya kayak begitu gue bisa ikutan. Tapi kalau udah mulai moonwalk, udah mulai aneh-aneh, nah itu gue punya problem. Tapi terima kasih kepada semua yang melayani hari ini, kepada Hype Bus, pada Usher, tim backstage ya, multimedia semuanya, dan tim present worship semuanya, thank you. Kita nggak pernah memberikan kalian persembahan kasih atau uang, tapi kalian masih melayani Tuhan. Thank you guys. Oke, pertama-tama gue mau ucapin shalom NDC Youth. Lemah banget bos. Kalau jargon gue 3 tahun lalu, opah gue bisa lebih kencang dibanding ini. Shalom NDC Youth. Gitu dong. Bolehkah kita berikan salam kiri kanan dan katakan lu ganteng dan cantik banget hari ini. Biasanya lu jelek tapi hari ini ganteng. Bercanda. Oke, langsung aja guys. Sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai live by faith atau hidup dalam iman. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam iman? Orang yang hidup dalam iman itu berarti punya budaya iman. Artinya apa kok JJ? Artinya ketika kita beriman kepada Tuhan kita, itu akan menjalar ke semua kehidupan kita, ke semua aspek hidup kita. Dari cara kita berpikir, dari cara kita berkata, dari cara kita berpacaran, dari cara kita mencari pacar, dari cara kita melihat sebuah masalah. Nah, iman itu menjalar ke seluruh aspek hidup kita dan itu dinamakan budaya iman. Nah, NDC Youth, saya nggak tahu bagaimana dengan hidup kalian saat ini. Ada mungkin yang merasakan lagi berat hidupnya, ada yang merasa masuk ke dalam tahun yang baru ini, kok JJ, kok semua orang kayaknya happy ya, kok kayaknya ngeliat kembang api happy ya, kok aku kok begini-begini aja, kok aku tuh punya ekspektasi banyak, kok nggak kena semua. Kok keluargaku kok masih hancur? Ada yang masuk 2024 banyak utang. Atau hubungan dengan orang-orang sekitar itu gak baik. Tapi gue ingin katakan kepada kalian semua NDC Youth, kalau tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa dalam hidup kalian. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, kita akan belajar dari seorang pribadi yang luar biasa. Ya. Karena itu sharing firman Tuhan hari ini, gue beri judul A Faith Like Elijah. Atau sebuah iman seperti Nabi Elia. Kenapa mau belajar dari Nabi Elia? Karena begini, karena Nabi Elia itu harus melayani pada zaman yang gak gampang. Ya, pada zaman sulit. Tetapi at the end of the day, Elia itu punya budaya hidup. Dia punya budaya iman yang menjalar ke seluruh aspek hidupnya. Dan kita akan belajar bersama-sama dari seorang nabi namanya Elia. Kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang 41 sampai 46. Gua akan bacakan kepada kalian semua. Kalian lihat dengan seksama, jangan main HP. You know why? Karena mungkin khotbah ini akan life changing untuk kalian semua. Karena itu boleh nggak for the next 20 minutes, nggak ada yang main TikTok, Instagram, chat pacar, tapi kita fokus untuk melihat kebenaran firman Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Gue akan bacakan ya, kita semua saksikan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas."
lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisril. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisril. Amin. Jadi in this youth, gue akan jelaskan dulu nih konteks dari ayat yang kita baca. Gue kan tadi bilang, Elia itu harus melayani di saat dan kondisi yang sangat sulit. Kenapa gue bilang seperti itu? Boleh gak next slide? Begini, karena Elia itu harus melayani pada zaman Raja Ahab dan Ratu Isabel memerintah. Nah, Ratu Isabel dan Raja Ahab ini terkenal dua pemimpin yang sangat bengis. Kenapa? Dikit-dikit baper, bunuh. Dikit-dikit baper, penggal. Ya, dikasih masukan, nggak suka, penggal. Jadi bayangin guys, lu pada lagi kerja, punya bos. Dikit-dikit bos lu baper, bete nggak lu? Bete nggak? Ya bete lah, gue gak tahu kalau kalian gimana ya. Tapi kalau gue dikit-dikit baper, dikit-dikit ngambek, punya bosnya gitu, ribet, susah. Nah, bukan cuman pemimpinnya Elia itu Raja Ahab dan Ratu Isabel yang sangat bengis, suka membunuh nabi-nabi pilihan Tuhan. Nah, yang gak kalah sulitnya adalah Elia itu melayani umat yang sebagian besar telah melakukan penyembahan berhala. Gue ngebayangin diri gue jadi siapa namanya? Jadi Elia. Gue bayangin, gue ke atas, bos gue ribet. Gue mau pelayanan nih. Jemaat Tuhan nih, gue punya hati pelayanan. Tetapi jemaat yang perlu gue layani, bangsa Israel setengah lebih udah gak percaya kuasa Tuhan. Setengah lebih menyembah Baal. Yang ada guys, gue bisa botak. Kenapa? Karena naik ke atas salah, ke kiri gue ngomong lu gak dengerin. Pusing gak? Pusing bos. Dan yang sulitnya lagi apa? Elia itu melayani bangsa Israel yang sedang mengalami kekeringan hebat. Jadi ke atas salah, ke kiri salah, ke kanan salah. Nah, tetapi di tengah kondisi yang mengerikan dan gak gampang ini, kehidupan Nabi Elia dan imannya Nabi Elia itu gak dikontrol oleh faktor eksternal. Ini yang kita mau pelajari. Kenapa? Karena Elia walaupun sekelilingnya itu sulit, walaupun masalah itu bisa menghadang, ribet hidupnya, tetapi Elia punya budaya iman. Dan pada akhirnya hidup Elia, pada akhir dari konteks ayat yang tadi kita baca, Elia mengalami mujizat. Dan kita mau belajar bersama-sama, kok bisa Elia yang di tengah kondisi sulitnya, itu bisa mengalami mujizat. Dan mungkin kalian berkata, itu aku Koje. Koje, hidupku lagi gak gampang Koje. Koje gak tahu, aku datang senyum-senyum, dalam hati aku hancur. Gue ingin katakan kepada kalian semua guys. Sama seperti mujizat terjadi dalam hidup Nabi Elia. Gue percaya begini, mujizat yang sama juga bisa terjadi dalam hidup kalian. Tahun ini akan menjadi the best year of your life. Kenapa? Karena kita masuk dengan budaya iman dalam Tuhan. Nah, kenapa Elia bisa mengalami mujizat? Yang pertama, orang yang punya budaya iman, hidup dalam iman, ia selalu memperkatakan perkataan iman. Jadi first and foremost, sebelum kita ngomongin steps dan lain sebagainya, sebelum kita mengharapkan mujizat dari Tuhan dan yang seperti Nabi Elia lakukan, orang yang hidup dalam budaya iman itu selalu memperkatakan perkataan iman. Masalahnya begini, masalahnya sulit Koje. Yang keluar dari mulut saya itu adalah perkataan-perkataan yang bukan iman, malahnya melemahkan iman saya. Kita selalu punya doa. Kita selalu punya harapan,
kita selalu punya kemauan di awal tahun biasanya. Kita doa, Tuhan pulihkan keluargaku. Tuhan, aku mau hubunganku dengan ayahku, dengan ibuku, dengan orang tuaku, dengan teman-temanku dipulihkan. Kita berdoa seperti itu. Tetapi yang kita lakukan adalah apa? Kejelekan dari orang tua kita kasih tahu ke seluruh orang. Sampai Obe tahu bokap nyokap lu kayak gimana. Dan lu berdoa minta pemulihan. Something is wrong di situ. Lu berdoa, Tuhan, aku ingin bisnisku, pekerjaanku tahun ini akan menjadi bisnis dan pekerjaan yang luar biasa. Tetapi yang sering keluar dari mulut kita, apa yang disiut adalah gua gak bisa, gua cupu, gua lemah, gua gak akan pernah bisa jadi orang seperti itu. Selama itu yang terjadi, kita gak bisa mendapatkan mujizat Tuhan yang disiut. Yang percaya katakan amin. Nah, Elia yang disiut bisa mengalami mujizat yang luar biasa. Kenapa? Karena dia memperkatakan perkataan iman. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-41. Begini ini. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Israel lagi mengalami kekeringan 3,5 tahun. Udah 7 tahun hujan gak pernah turun. Pertanyaan saya begini Endisius. Ketika Elia berkata kepada Raja Ahab, pergilah makanlah minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Pertanyaannya, hujan udah datang atau belum? Belum. Nah, kok bisa Elia ngomong seperti ini? Karena apa? Karena Elia itu punya budaya yang selalu memperkatakan perkataan iman. Orang yang hidup dalam budaya iman, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya udah bukan gosip lagi, bos. Lu udah gak lihat orang kiri kanan pakai baju dan lu gibahin tuh orang. Tuh pakainya fake tuh. Itu fix simpenan om-om tuh. Itu fix dia jual diri tuh. Lu tahu gak sih dia gak mungkin beli sepatu LV bro. Gak mungkin. Yang sering keluar dari mulut kita adalah perkataan negatif, gosip. Bahkan lebih parah lagi kadang-kadang kita melemahkan iman kita. Elia gak akan pernah menerima mujizat Tuhan kalau dia gak ada perkataan iman. Kenapa Elia bisa mengalami mujizat? Karena pertama, dia menunjukkan perkataan iman. Bagaimana dengan kita? Mulai ubah Endisius. Mulai ubah dari yang lu selalu ngomong gak bisa, mulai jadi bisa. Keluargaku sulit, yes. Tapi keluargaku pasti dipulihkan Tuhan. Finance-ku sekarang mungkin lagi gak bagus. Tapi gue percaya kalau Tuhan pasti akan buka pintu-pintu yang tadinya tertutup. Kenapa? Ini perkataan iman. Udah terjadi belum? Belum. Tapi Elia bisa mendapatkan mujizat karena pertama dia memperkatakan perkataan iman. Selama yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang menjelekkan orang lain, menjelekkan diri sendiri, mengglorify masalah kita nggak akan pernah bisa menerima mujizat itu. Dan seorang Nabi Elia punya budaya yaitu apa? Selalu memperkatakan perkataan iman. Lalu masuklah kita ke poin yang kedua. Poin kedua apa? Orang yang hidup dalam budaya iman itu selalu menunjukkan tindakan iman. Orang yang hidup dalam iman itu selalu menunjukkan tindakan iman. Jadi kalau ngomong itu gampang, tetapi melakukan itu susah. Ya benar gak? It's two different things. Contohnya apa? Contohnya kita punya resolusi yang tidak pernah berganti 5 tahun ke belakang sampai sekarang, sampai 10 tahun lagi. Kenapa? Yaitu apa? Yaitu diet. Kenapa diet selalu ribet, susah? Karena lebih gampang ngomong dibanding melakukan. Kita ngomong gampang, gue mau diet 5 kilo, jelah keren banget kan. Gue mau diet, badan gue mau 6 pack. Gue nanti bulan depan prewed, gue harus 6 pack nih bos, biar gue ganteng bos. Thank you Jason Alessi, I love you man. Nah perkataan iman tuh, gue bahas 6 pack. Nah ngomong gampang, ngelakuin susah. Lu bilang lu mau diet, lu mau turun 5 kilo,
pertanyaan gue gini, ketika lu mau diet 5 kilo, di depan lu ada nasi padang. Nasi padangnya ada ayam pop. Ayam popnya 2. Disiram sama kuah kuning, kari. Dewa enggak? Dewa bos. Enak gak? Enak banget bos. Kita makan itu nasi padang. Kenapa? Ngomong mau diet gampang, ngelakuin susah. Bener gak? Elia, Nabi Elia itu gak cuman ngomong doang. Tapi dia melakukan tindakan iman. Kenapa? Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 44. Gue akan bacakan untuk kalian semua. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nah, berhenti sampai di sini. Stop dulu aja nih, jangan diganti ya. Jadi Elia gak cuman berkata, yes gue percaya kalau gue udah mendengar suara derai hujan. Tetapi dia ngelakuin tugasnya itu apa? Dia ada tindakannya, dikatakan apa? Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah. Banyak dari kita cuman berdoa doang, berhenti di situ. Ngomong doang, berhenti sampai di situ. Giliran harus bayar harga, nanti dulu deh Koje. Lu berharap mujizat datang, kemenangan datang. Susah guys. Elia gak cuma memperkatakan perkataan iman, tetapi dia melakukan tindakan iman. Dan ketika Elia ngomong bunyi derau hujan udah kedengaran, hati-hati loh. Kenapa gue bilang hati-hati? Kalau hujannya gak turun, siap-siap apa? Dibunuh bos. Ah bilang, lu nabi Tuhan, lu ngomong bakal hujan. Lu gak ada hujan, mati bos. Elia ngomong iman, dan dia melakukannya. Membungkuk ke tanah dengan kedua mukanya di antara kedua lututnya. Banyak dari kita tuh mau perubahan. Kita mau mujizat, kita mau jalan keluar. Kita mau ada pemulihan. Tetapi perkataan kita, harapan keinginan kita harus juga bersama-sama berjalan dalam apa? Tindakan iman kita. Dan Elia melakukan tindakan iman. Ya. Nah, tapi uniknya apa yang disius? Ketika Elia sudah memperkatakan perkataan iman dan Elia udah melakukan tugasnya, melakukan apa? Melakukan tindakan iman. Dia suruh tuh bujang naik ke atas laut. Nah, bayangin guys, Elia ya, udah berkata iman, udah berlutut. Nah, mujizat mau terjadi nih. Dia suruh bujangnya, bujang, coba lihat. Dateng gak tuh awan? Dateng gak tuh rintik-rintik gerimis? Mendung-mendung gitu, mau galau-galau gitu, dateng gak? Nah, jawaban bujangnya apa? Setelah itu ia berkata kepada bujang yang naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata tidak ada apa-apa. Wah, Koje katanya udah perkata iman. Koje katanya udah tindakan iman. Kok jawabannya nggak ada apa-apa? Kok jawabannya Tuhan bilang enggak? Nah, di sini Endisius. Banyak dari kita ketika kita udah melakukan tugas kita, perkatakan iman, tindakan iman, ketika Tuhan menjawab tidak, kita nyerah, kita kecewa, kita tinggalin Tuhan. Kalau Elia nyerah, ketika Tuhan bilang gak ada awan, mujizat gak terjadi yang disius. Kenapa mujizat terjadi dalam hidup Elia? Karena walaupun Tuhan gak kasih jawaban, next slide please. Elia never stop ceasing. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Bayangin guys, ada awan gak? Gak ada bos. Dia doa lagi. Suruh bujangan naik lagi. Ada awan gak? Gak ada. Nabi Elia doa lagi. Berlutut lagi. Kirim lagi orang. Ada gak awan? Gak ada Nabi Elia. Guys, kalau kita, banyak dari kita tuh pasti nyerah di sisi ini. Di titik ini banyak dari kita nyerah. Tetapi gue ingin katakan kepada kalian semua. Kalau Elia nyerah ketika jawabannya gak ada. Gak terjadi mujizat. Kenapa Elia bisa menerima mujizat? Karena walaupun jawabannya tidak, Elia tetap melakukan tugasnya, tindakan iman.
selama kita menyerah ketika Tuhan kasih jawaban tidak, gak terjadi mujizat. Kalau Elia nyerah ketika jawaban Tuhan itu gak enak, gak terjadi mujizat. 7 kali dia ngelakuin tugasnya. Doa suruh bujangnya, doa suruh bujangnya. Bagaimana dengan kita Endisius? Dijawab Tuhan doa kita? Enggak. Tuhan bilang apa? Sedikit lagi ya, sabar. Jangan nyerah. Sakit gak? Sakit. Capek gak? Capek. Tuhan mau bilang sama kalian, jangan nyerah. Sedikit lagi ya, sabar ya. Kenapa? Jawabannya incoming. Barulah gitu, kita bisa masuk ke dalam poin ketiga. Kenapa? Poin ketiga apa? Orang yang hidup dalam budaya iman itu selalu percaya kalau iman tuh pasti bekerja. Walaupun jawabannya gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nabi Elia doa sama Tuhan. Gak dikasih jawaban. 7 kali mondar-mandir. Tuhan kasih jawaban. Next slide. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Endisius, gue mau tanya sama kalian. Kekeringan selama 3,5 tahun, hujan selama 7 tahun. Ketika Elia melihat, bujangnya ngelihat, ada awan sebesar telapak tangan. Pertanyaan gue simple, bisa nggak itu mengalahkan kekeringan? Jawabannya gampang, nggak bisa. Ketika Tuhan menjawab doa kita, dan jawaban doa kita tuh Tuhan jawabnya kecil. Sangat mudah bagi kita untuk kecewa. Sangat mudah bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kita bilang, Tuhan gue udah capek, gue udah selalu berkata iman, gue udah selalu melakukan tindakan iman, gue udah doa, gue udah puasa. Tuhan jawab, iman kok kecil banget jawabannya. Masalah gue tuh gede banget. Masalah gue tuh gede banget. Tuhan jawab segenggam tangan awannya. Ya kali. Banyak dari kita tinggalin Tuhan ketika jawaban doa dari yang kita harapkan itu gak sesuai. Jawabannya segini, masalahnya segini. Berapa banyak dari kita yang kecewa sama Tuhan? Oh, I was that one person. Saya pernah kecewa sama Tuhan. Gue pernah marah sama Tuhan. Elia bisa banget marah sama Tuhan. Elia bisa banget kecewa sama Tuhan. Ketika dia ngelihat awannya kecil, sangat bisa dia untuk marah. Tetapi itu enggak Elia lakukan. Elia keren banget. Kenapa? Tampilin yang ayat sebelumnya. Ayat yang tadi, Raja-Raja yang 44. Nah, kenapa? Karena walaupun jawabannya kecil, Elia bilang kepada bujangnya, pergilah, katakan kepada Raja Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Gila gak bos? Ditantang loh. Awannya kecil. Gak bisa kalian kekeringan. Tapi Elia bilang apa ke bujangnya? Lu bilang ke Raja Ahab, siap-siap, hujannya incoming. Di tengah jawaban Tuhan yang kecil dalam hidup Elia, iman Elia gak fade away. Iman Elia gak kalah. Malah iman Elia bilang apa? You bilang ke Ahab, ada hujan lagi on the way. Keren gak? Keren banget. Kalau gue jadi Elia udah takut dibunuh gue. Kenapa? Gue udah doa, udah kata iman, udah berdoa, udah lihat berkali-kali. Oh Tuhan jawab kecil banget. Oh Tuhan gue mati deh, gue mampus. Kalau Elia begitu, gak terjadi mujizat Endisius. Aduh capek gue. Nih dibully abis nih bentar lagi. Faktor umur koje. Umur 29 emang capek dikit-dikit ya. Kok Iwan 40 masih hebat bos. Enggak, pengapnya di akhir dia. Diem loh. Hah, capek gue. Sampai mana gue tadi? Sampai situ, oke. Banyak dari kita tuh kalah. Ketika Tuhan jawab doa harapan kita itu kecil. Sekali lagi gue ulangin.
Kalau Elia nyerah ngeliat tuh awan kecil, nggak terjadi mujizat. Tapi karena rangkaiannya jelas, Elia memperkatakan perkataan iman. Elia melakukan tindakan iman. Tuhan jawab, nggak ada, nggak berhenti. Lakuin terus 7 kali. Tuhan jawab, jawabannya kecil. Nggak berhenti loh Elia. Dia tantang Raja Ahab. Dia tantang bujangnya. Dia bilang ke Raja Ahab. Karena rangkaian iman yang tidak terputus itu, akhirnya apa? Akhirnya mujizat terjadi Endisius. Next slide, ayat terakhir kita. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu apa Endisius? Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisril. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisril. Jadi mujizat terjadi kapan? Ketika Elia udah memperkatakan iman, udah melakukan tindakan iman, doanya dijawab Tuhan, jawabannya gak sesuai diharapkan, tetap melakukannya dan percayakan jawaban Tuhan. Walaupun jawabannya kecil dan Elia konsisten melakukannya. Akhirnya apa? Mujizat terjadi. Banyak dari kita Endisius, kita berharap tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Tapi yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang mendowngrade-kan iman kita. Selama itu yang terjadi, sulit. Dan perkataan harus berjalan berdampingan dengan tindakan kita. Mau gak bayar harga? Mau gak ngalah sama keluarga kita? Mau gak memaafkan keluarga kita? Perkataannya sakit loh. Tapi selama itu kita berdoa ada pemulihan, tapi gak ada tindakan, forget about it. Dan selalu percaya akan jawaban Tuhan, walaupun jawabannya kelihatan kecil. Kalau konsisten seperti Nabi Elia, mujizat terjadi. Tahun ini adalah tahun yang menyeramkan bagi banyak orang. Bagi saya juga menyeramkan. Kenapa? Harus siap-siap, bangun tidur ada satu cewek di samping gua. Siap-siap, kalau gue mau nongkrong sama temen gue harus izin dulu. Dan kalau gak diizinin, gue gak boleh keluar sama temen gue. Cici-cila galak banget. Siapin mental. Tapi gue ingin katakan, kalau this year is going to be the best year of your life. Ada kemenangan, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada mujizat. Kalau Tuhan bisa melakukan mujizatnya dalam hidup Nabi Elia, Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama dalam hidup kalian. Ada amin Endisius? Di sini gue tahu ada yang mau nyerah sama doanya. Tuhan hari ini mau bilang sama kalian, tahan sedikit lagi. Kenapa? Karena ujiannya lagi on the way. Karena mujizatnya lagi on the way. Kemenangannya lagi on the way. Tahan dikit lagi guys. This year is not going to be bad for you. Kenapa? Karena this year ada pemulihan dalam keluarga kalian. Ada pemulihan dalam orang tua kalian. Ada pemulihan, ada kemenangan dalam bisnis kalian. Kenapa? Karena kita berjalan dalam iman. Ada budaya iman dalam hidup kita. Ada amin Endisius? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dong. Kita bagi berdiri. Kita masuk tahun ini jangan dengan ketakutan. Tapi dengan iman percaya. Kita jalan bersama Tuhan kita. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil loh Endisius. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil loh. Lu boleh bilang Tuhan, lu boleh bilang Koje, keluarga gue udah gak mungkin diselamatin, udah terlalu parah. Koje, utang gue udah terlalu banyak, udah gak mungkin. Gue mau kasih sama kalian, kalau bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil loh Endisius. Lu mau gak berjalan bersama Tuhan dalam iman, dalam budaya iman. Kita masuk tahun ini bukan dengan ketakutan, tapi dengan iman percaya kalau Tuhan beserta dengan kita. Sebuah lagu yang berkata, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Angkat suaramu Endisius and sing. Ku percaya. Mulai perkataan iman. Kami percaya Tuhan Yesus.
berserah di dalam kekuatanmu. Mari yang percaya, angkat kedua tanganmu. Kita nyatakan dengan iman. Say, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya. Oh, ku percaya. Oh, janji-Mu ajaib. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau masuk ke tahun yang baru bukan dengan ketakutan Tuhan, tetapi dengan iman percaya kalau bersama dengan Engkau kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan ingin khusus berkata sama kalian yang kalian lagi menunggu jawaban Tuhan. Tuhan ingin bilang sama kalian, tahan sedikit lagi. Doa sedikit lagi. Berlutut sekali lagi. Menangis sedikit lagi. Kenapa? Karena berkatnya lagi on the way. Kalau mujizat terjadi dalam hidup Nabi Elia, mujizat yang sama juga bisa terjadi dalam hidup setiap dari kita yang disius. Karena itu melangkahlah dengan iman. Perkatakanlah perkataan iman. Lakukanlah tindakan iman. Percayalah akan jawaban Tuhan walaupun kelihatannya kecil. Tuhan bilang apa? Tahan sedikit lagi. Karena hujan is on the way. Rain is coming on your way. Ada mujizat tahun ini. Ada pemulihan tahun ini. Ada jalan keluar tahun ini. Ada kemenangan tahun ini. Berkatnya lagi on the way. Tuhan bilang apa? Tahan sedikit lagi Indisius. Dan gue percaya tahun ini it's going to be the best year of your life. Bukan karena janjinya Pastor Jeremy, tapi karena Tuhan udah berjanji. Dan ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ini hidup kami yang disius. Anak-anakmu yang disius di tempat ini. Kami ingin menyerahkan semua harapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami ingin mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Di dalam satu nama yang perkasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati boleh katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.